Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak yang terhormat Al Ustadz Wahid Rahman dan teman-teman semua serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dan bisa hadiri acara pengajian ini, kajian online Thalibul Ilmi 385 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tetap curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan penuh pengorbanan. Islamlah sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang erat sampai akhir ayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita akan diisi kembali oleh Ustadz Wahid Rahman yang sebelumnya beberapa bulan yang lalu beliau juga mengisi kajian di Thalibul Ilmi 85. Beliau adalah seorang yang kita sudah kenal, berkiprah lama di dunia pendidikan dan dakwah di Indonesia. Adapun judul pada hari ini adalah Mudahnya Jalan ke Surga. Semoga Majelis Thalibul Ilmi 385 mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Mudah-mudahan bersama kita dalam kajian ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Hari ini tema kita adalah mudahnya jalan ke surga. Kenapa saya ingin sekali menyampaikan bab ini? Ya. Selama ini kita menganggap bahwa ke surga itu seolah-olah jauh sekali. Ke surga itu seolah-olah sulit sekali. Padahal kalau kita mau berpikir dengan memahami tuntunan Al-Quran dan Sunnah, yang sulit itu adalah ke neraka. Ya, yang sulit ke neraka. Nah, saya ingin sekali kita memahami bahwa cinta Allah, sayang Allah, kasihnya Allah kepada kita itu melebihi murkanya. Saya ulangi, cinta Allah, kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Satu waktu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yaitu sahabat yang sangat dekat sekali dengan Nabi, kata beliau, satu waktu didatangkan tawanan perang kepada Nabi. Banyak sekali. Di antara tawanan perang itu ada seorang wanita yang dia berjumpa dengan anaknya yang masih kecil. Lalu anak itu digapai-gapai, diceluk, dicium, dipeluk dengan penuh cinta dan kasih sayang.
Lalu Rasulullah melihat pemandangan itu. Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, mungkinkah ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Semua sahabat mengatakan, demi Allah tidak mungkin ya Rasulullah. Karena cinta ibu itu kepada putranya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta dan sayang ibu itu kepada anak. Saya ulangi, cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta dan sayang ibu itu kepada anak. Jadi bahwa kasih sayang Allah, cintanya Allah melebihi murkanya. Melebihi murkanya. Cintanya Allah, kasih sayang Allah melebihi murkanya. Ya, nah ini kita perlu pahami. Jadi bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita, sangat cinta. Allah ingin kita semua mendapatkan surganya. Saya ingin ulangi, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ada satu hadis, betapa dekatnya surga itu. Kata Rasulullah SAW, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Surga itu, kata Rasul, lebih dekat kepada kalian melebihi tali sendal kalian. Saya ulangi, surga itu lebih dekat kepada kalian melebihi tali sendal kalian. Kalau tali sandal saja menempel dengan kaki kita, itu surga lebih dekat daripada itu. Persoalannya adalah kita mau atau tidak. Seorang ulama pernah berkata, nama ulama ini Ibrahim bin Idham. Beliau asal kota Basrah. Satu waktu, beliau melewati sebuah pasar. Dan orang-orang di pasar itu mengelilingi beliau. Tiba-tiba satu di antara orang-orang yang mengelilingi beliau bertanya kepada beliau. Pertanyaannya begini. Wahai Ibrahim bin Idham. Kalau sekarang wahai Tuan Guru. Qala Allah Ta'ala fi kitabih. Yang bertanya ini mengerti Quran. Dia katakan, sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam Quran. Dalam kitab. Ud'uni astajib lakum. Ini surat ke-40 ayat 60. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku kabulkan. Lalu orang yang bertanya ini berkata, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Laqad da'autullah mundu daharin. Aku sudah berdoa kepada Allah dalam waktu yang sangat panjang. Fala yastajibu lana. Kenapa doa kami tidak diterima? Ulama itu berkata, apa kata ulama itu? Ya ahlal Basrah. Wahai penduduk kota Basrah. Matat qulubukum fi asyarati asya. Sungguh telah mati hati kalian disebabkan oleh 10 hal. Salah satu dari 10 itu apa? Nah, ini renungkan baik-baik. Qultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian semua mengatakan, kami pengen sekali masuk surga. Kami cinta surga. Kami ingin berada di surga. Kami ingin masuk ke dalam surga. Tapi kata ulama ini, walam ta'malu laha. Tapi kalian tidak mengamalkan satu amalan yang akan membawa kalian ke surga. Kalian pengen masuk surga, tapi kalian tidak punya tiket surga. Kalian pengen masuk surga,
tapi kalian tidak punya tiket ke surga. Bahkan kata beliau, "Qultum nakhafun nar." Kalian semua takut dengan neraka, tidak ingin masuk neraka. Warahantum anfusakum, tapi perbuatan kalian adalah perbuatan yang menjerumuskan ke neraka. Nah, ini saudara-saudaraku, kembali ya, surga itu dekat, surga itu mudah, tidak berat. Kenapa? Karena kata Rasulullah tadi, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'li. Surga itu lebih dekat dari tali sendal kalian. Bagaimana tidak? Coba renungkan, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Bagaimana tidak, surga itu sangat dekat. Kata Rasulullah SAW, berbuat satu kebaikan. Kita ingin melakukan satu kebaikan. Lalu kebaikan itu tidak kita lakukan. Ternyata sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Kita ingin melakukan satu kebaikan, dan kebaikan itu kita lakukan. Tidak kita lakukan, maka sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Kalau kita ingin melakukan satu kebaikan, yang kedua, dan kebaikan itu kita lakukan, tidak ada balasannya yang serupa dengan kebaikan kita. Tidak. Tapi yang paling kecil, Allah berikan balasan 10 sampai 700 kali lipat. Betapa mudahnya ke surga. Kita ingin melakukan kebaikan. Kebaikan itu tidak kita lakukan, sudah dibalas dengan pahala yang sempurna. Kita ingin melakukan kebaikan, dan kebaikan itu ternyata kita lakukan, maka balasan minimal 10 kebaikan yang Allah balas, sampai 700 dan sampai berlipat-lipat. Contohnya, misalnya, kita membaca Al-Quran. Satu huruf kita baca, 10 kebaikan masing-masing huruf. Betapa mudahnya Allah memberi nilai kepada kita. Kemudian, yang 700 misalnya, kita bersedekah. Satu kita berikan, 700 Allah memberi balasan. Coba buka Quran. Surat Al-Baqarah 261. Surat kedua ayat 261. Monggo. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Monggo. Terjemahannya surat 2 ayat 261, biar terlibat semua. Jadi tidak ngantuk aja. Dan jangan menduga Allah tidak Salah. mampu. Hah? Surat kedua, surat Kedua, Al-Baqarah ayat 261. silakan yang bisa duluan. Monggo, biar terlibat ngajinya. Jadi tidak ngantuk. Silakan.
Surat Al-Baqarah ayat 261 Pak Ustadz ya. 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipatkan gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Masya Allah ya. Coba. Renungkan baik-baik. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Laksana satu benih. Satu benih itu kemudian menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuah 100. Artinya satu engkau berikan, 700 Allah balas. Nah, ini memberikan satu pemahaman kepada kita betapa cintanya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita, dan mudahnya jalan menuju surganya. Kita ingin melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tidak kita lakukan sudah dibalas dengan sempurna pahalanya. Kita ingin melakukan kebaikan, dan kebaikan itu kemudian kita lakukan, balasannya 10, 700, dan berlipat-lipat. Begitu sayangnya Allah. Bahkan Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, ada satu amalan yang jika kita melakukannya, pahalanya tidak ada batasnya. Saya ulangi, ada satu amalan bahkan yang jika kita lakukan, pahalanya tanpa batas. Apa itu? Kesabaran kita. Coba renungkan Al-Quran. Pada surah 39 ayat 10. Monggo. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Monggo, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin membacakan terjemahnya. Surat 39 ayat 10. Monggo. Barangkali teman-teman yang lain? Assalamualaikum, saya coba baca ya Pak. Betul. Fadli. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, coba. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku, saya hanya ingin menggambarkan betapa mudahnya jalan ke surga, meraih cinta dan sayangnya Allah. Kita ingin melakukan satu kebaikan, kebaikan tidak kita lakukan, pahalanya sempurna. Kita ingin melakukan kebaikan dan kebaikan itu kita lakukan, maka pahalanya 10, 700, dan berlipat-lipat. Betapa cintanya Allah. Masihkah kita mau mengatakan surga itu sulit? Bahkan saudara-saudaraku, jika kita sudah terlanjur melakukan perbuatan keliru di masa lampau kita, atau bahkan hari ini, Allah membuka maafnya tanpa batas. Saya ulangi, jika kita melakukan keburukan, kita melakukan dosa, kita melakukan banyak kekeliruan, Allah pun membuka maafnya buat kita. Selama kita mau datang kepada Allah. Dan tidak ada dosa yang Allah tidak maafkan. Betapa sayangnya Allah. Mana dalilnya? Quran surat ke 39 ayat 53. Surat 39 ayat 53.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Monggo, siapa yang sudah ketemu? Assalamualaikum Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Coba oleh Allah. Jika kita ada keliru, ada salah, ada dosa, Allah buka maafnya selebar-lebarnya. Sampai Allah katakan tadi apa? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Surga itu dekat. Surga itu dekat. Yang jauh apa, Bun? Yang jauh itu neraka. Coba lihat tadi. Bahkan tidak ada perintah agama yang dibebankan kepada kita di mana kita tidak sanggup melakukannya. Makanya dikatakan oleh ulama, ciri khas ajaran Islam itu mudah, ringan, dan murah. Tidak ada yang kita nggak bisa melakukan. Karena itu Allah berfirman apa? Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 286. Surat kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Monggo. Yang sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bun. Dia Cukup. mendapat Allah tidak bebani kita kalau kita nggak sanggup. Jadi ajaran Islam itu begitu ringan, mudah. Tidak ngerti kalau orang merasa terbebani. Quran ini diturunkan oleh Allah kepada kita justru untuk mempermudah kita. Tidak membebani kita, tidak mempersulit kita. Karena itu Allah berfirman pada Al-Quran litashqa. Monggo. Surat 20 ayat kedua. ayat berapa Pak? Ayat kedua. Ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, kami tidak menurunkan Quran ini kepada kita, kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada kita agar kita menjadi susah. Tidak. Quran ini diturunkan untuk kebaikan kita. Bayangkan jika hidup ini tanpa ada batasan, tanpa ada hukum. Nah, baik, kembali saya ingin mengatakan begitu mudahnya jalan ke surga. Kenapa? Setiap kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan jika kita ingin melakukan kebaikan, kebaikan itu tidak kita lakukan, maka sudah sempurna pahalanya. Jika kita ingin melakukan dosa dan dosa itu tidak kita lakukan, kita mendapat pahala 1. Jika kita ingin melakukan dosa dan dosa itu kita lakukan, dosanya hanya semisal. Dan itu pun kalau sudah terlanjur kita lakukan, lalu kita datang kepada Allah memohon ampun, Allah buka ampunannya selebar-lebarnya. Mudahnya jalan ke surga. Yang berat jalan kemana? Ke neraka.
Ke neraka itu berat, mahal. Tapi kenapa? Kok orang lebih asik datang ke neraka yang berat dan sulit? Orang berat masuk datang ke dalam surga, padahal ringan dan mudah. Kenapa? Nih, kata Nabi, ini yang membuat orang terasa sulit dalam ke surga, tapi begitu mudahnya ke neraka. Kata Nabi, perhatikan, renungkan baik-baik. Hujibatil nar, hujibatil nar bisyahawat. Wa hujibatil jannah bil makari. Kata Rasulullah SAW, neraka itu dipagari dengan syahwat. Sedangkan surga dipagari dengan sesuatu yang kita nggak suka. Saya ulangi ya. Neraka dipagari dengan syahwat. Sehingga orang punya daya tarik tanpa disuruh. Surga dipagari dengan sesuatu yang kita nggak suka. Walaupun mudah dan ringan, tak banyak orang mau datang. Saya kasih contoh sederhana. Pak, kapan tuh ada grup band datang ke Indonesia? Apa namanya, Pak? Itu yang LGBT. Apa yang mahal itu? Coldplay. Datang ke Indonesia. Harganya larang, mahal. Orang berduyun-duyun datang. Coba ke surga. Atau buka HP. Iya kan? Tapi, ya, tak banyak orang yang mau datang. Kenapa? Karena surga itu dipagari dengan sesuatu yang kita nggak suka, sedangkan neraka pagarnya adalah syahwat. Karena pagarnya syahwat, maka neraka yang sulit, mahal itu, orang datang dengan sendirinya. Dia punya magnet. Makanya kenapa dikatakan, coba direnungkan, orang tuh kalau sudah syahwat, maka orang datang tanpa diundang. Karena dia pagarnya syahwat. Syahwat itu maksudnya adalah keinginan tidak terkendali. Karena itu, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, kalau orang sudah ikut syahwat, maka orang-orang tidak peduli dengan larangan. Orang kalau sudah ikut syahwat, tidak peduli dengan larangan. Karena apa? Orang kalau sudah ikut syahwat itu ya seperti binatang. Coba buka Quran, surat ke-7, ayat 176. Monggo. Surat ke-7, ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Monggo. Halo. Ayat berapa, Pak? Surat 76. 7 Surat ayat 176. Surah ke-7 ayat 176. Surah ke-7. Dan sekiranya kami menghendaki, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga.
Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Coba renungkan baik-baik. Ya. Kata Allah, sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Tetapi manusia lebih cenderung kepada dunia. Dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Syahwatnya. Maka perumpamaannya seperti binatang. Seperti anjing. Dihalau atau tidak dihalau, mereka tidak peduli. Iya neraka. Neraka itu berat, neraka itu sulit. Oleh karena pagarnya syahwat, maka dia punya daya tarik. Sebab orang kalau sudah ikut syahwat, mohon maaf, ya biasanya seperti binatang, nggak peduli aturan. Makanya kenapa Al-Quran katakan orang kalau sudah ikut hawa nafsu terus, syahwat terus yang dituruti, apa yang akan terjadi? Semua potensi yang melekat pada dirinya hilang. Dia punya kepintaran, maka kepintarannya menjadi hilang. Mereka punya telinga, telinganya tidak bisa dengar. Mereka punya mata, matanya tidak bisa melihat kebenaran. Begitulah fenomena orang yang larut dengan syahwat. Dan kemudian Allah akan biarkan dia terombang-ambing. Digambarkan oleh Al-Quran pada surat ke-45 ayat 23. Monggo. Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Monggo. Halo. Surat 45 ayat 23. Siapa nih yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Coba renungkan. Jadi orang kalau sudah ikut syahwat, ini yang menjadi pagarnya neraka. Neraka tuh punya daya tarik walaupun berat dan sulit. Surga yang ringan mudah menjadi tidak punya daya tarik oleh karena pagarnya adalah sesuatu yang kita nggak suka. Maka di ayat itu coba dikatakan, orang kalau sudah ikut syahwat seperti apa? Tidakkah kata Allah, kamu perhatikan. Tuh orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Apa yang akan terjadi? Satu, Allah biarkan leluasa dalam kesesatan. Orang yang ikut syahwat, maka Allah akan biarkan dia leluasa dalam kesesatan. Terombang-ambing terus. Yang kedua, kalau orang sudah ikut syahwat, apa yang akan terjadi? Telinganya ditutup. Kalau syahwat dituruti, nafsu dituruti, mau dinasihati oleh siapapun, dan seperti apapun, dia tidak akan pernah dengar. Itulah syahwat. Nah, ini menjadi pagarnya neraka. Jadi walaupun rumit, sulit, orang datang berduyun-duyun. Kemudian, apanya lagi yang ditutup? Hatinya ditutup. Makanya orang kalau sudah ikut syahwat, satu, dia diombang-ambingkan oleh Allah. Yang kedua, dia tidak bisa mendengar nasihat apapun. Dan yang ketiga, hatinya ditutup. Maka orang yang sudah ikut syahwat, itu kecenderungannya, dia tidak bisa meresapi kebenaran. Tidak bisa meresapi kebaikan. Al-Quran, hadis, agama, dia tidak peduli. Hatinya tidak bisa meresapi. Begitulah ketika orang ikut syahwat.
Dan yang lebih mencengangkan, orang kalau sudah ikut syahwat, matanya pun ditutup. Sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Artinya apa sederhananya? Orang-orang yang larut dengan syahwat, dengan nafsu, seluruh potensi yang melekat pada dirinya, maka tidak akan lagi berfungsi. Begitulah orang yang larut dengan hawa nafsu. Dan ini pagarnya neraka. Padahal neraka itu rumit, neraka itu sulit, neraka itu mahal. Orang datang berduyun-duyun oleh sebab pagarnya adalah syahwat. Surga itu mudah, surga itu ringan, tetapi menjadi sangat berat oleh karena pagarnya sesuatu yang kita nggak suka. Saya kasih contoh. Contoh-contoh yang paling sederhana sekali. Betapa mudahnya orang ke surga. Ini Rasul yang mengatakan, ya. Laqad ra'aitu rajulan. Kata Nabi, sungguh aku telah menyaksikan seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Di mana laki-laki ini mondar-mandir di surga. Masya Allah. Dia menikmati seluruh surga. Kata Nabi, aku melihat seorang laki-laki yang menikmati surga. Mondar-mandir di surga. Tahukah sahabat-sahabat, kajian Thalabul Ilm, apa penyebabnya? Perkara yang beratkah? Yang sulitkah? Tidak. Apa itu kata Nabi? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'di al-muslimin. Yang penyebabnya itu kata Nabi, oleh karena orang ini memotong ranting pohon yang menjulur ke jalan yang menyebabkan orang susah lewat. Itu menjadi pengantar surga. Saya ulangi, kata Nabi, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'zi al-muslimin. Aku menyaksikan seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga. Mondar-mandir di surga. Menikmati seluruh surga. Yang tiketnya atau penyebabnya adalah dia masa hidupnya memotong ranting pohon yang menjulur ke jalan yang menyebabkan orang muslim susah lewat. Coba bayangkan. Perbuatan baik. Yang kita nggak tahu perbuatan baik mana yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Bayangkan itu. Maka pantas ya kalau Rasul pernah mengatakan gimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Ya, kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, jangan bikin susah orang. Kalau kita tidak bisa bikin orang tersenyum, setidaknya jangan bikin dia menangis. Begitulah orang mukmin. Jadi pengantar ke surga itu begitu mudah. Sampai Rasulullah pernah mengingatkan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi, jangan pernah kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Walaupun engkau hanya sekedar tersenyum ketika berjumpa dengan saudaramu. Bayangkan itu. Jangan sepelekan perbuatan baik sekecil apapun itu. Walau engkau hanya sekedar tersenyum saat berjumpa dengan saudaramu. Akhwani wa akhwati fillah. Mudahnya ya jalan ke surga. Ana ceritakan. Ada satu cerita indah ya yang disampaikan oleh Nabi dan kejadian ini terjadi pada zaman sebelum Nabi. Apa kata Rasulullah? Begini, Rasulullah mengatakan begini.
Hadis ini berjalur dari Abu Hurairah. Kata Rasul begini. Satu waktu dulu ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah tempat yang sangat panas, terik. Ishtadda alaihi al-atash. Lalu laki-laki ini merasakan haus yang sangat luar biasa. Saya ulangi, ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah tempat yang sangat panas, terik. Orang ini merasakan haus yang sangat luar biasa. Kemudian dalam perjalanan itu fawajada bi'ran. Lalu dia mendapati sebuah sumur. Tapi sumur itu tidak ada timbanya. Apa yang dilakukan? Fanazala fiha fashariba. Lalu laki-laki ini turun ke dalam sumur itu dan dia kemudian mengambil air dengan tangannya lalu meminumnya. Kita bayangkan ya, turun ke sumur. Tangannya seperti ini, kakinya juga sebegini. Kenapa kok ini saya jelaskan? Karena ini berkaitan dengan terusan sejarah cerita ini. Dia turun ke sumur dengan tangan seperti ini dan kaki seperti ini juga. Lalu kemudian dia meminum di dalam sumur itu. Thumma kharaja. Setelah dia meminumnya, kemudian laki-laki ini keluar. Fa'idha kalbun yalhathu ya'kulu thara minal atash. Lalu kemudian dia naik lagi dari sumur itu, naik ke atas. Setelah meminum, lalu dia dapati seekor anjing yang sedang menjilatkan lidahnya ke tanah. Itu adalah bukti kalau anjing itu sedang kehausan yang sangat luar biasa. Laki-laki tadi itu pun berkata kepada dirinya. Faqala ar-rajul. Laki-laki itu berkata kepada dirinya. Apa kata laki-laki itu? Laqad balagha hadzal kalbu minal atashi mithla alladhi kana qad balagha minni. Sungguh, kata laki-laki ini kepada dirinya, anjing ini telah merasakan haus yang sangat luar biasa. Sebagaimana tadi aku merasakan. Dia bisa merasakan derita seekor anjing. Karena hatinya bersih. Sementara kita, derita sahabat, saudara sesama muslim pun, kita kadang cuek tidak merasakan. Bahkan kita cenderung bukan saja tidak merasakan, bahkan mencemooh. Atau kita merasakan, tapi kita berhenti di kata-kata apa? Kasihan dia. Tapi setelah itu tidak ada apapun yang bisa kita lakukan. Kita hanya mengatakan kasihan. Kasihan, kasihan, dan kasihan. Tapi bagaimana dengan laki-laki ini? Lalu laki-laki ini setelah dia berkata, sungguh anjing ini telah merasakan haus yang sangat luar biasa sebagaimana aku tadi merasakan haus yang sangat luar biasa. Karena itu dia tidak hanya merasa kasihan, fanazalal bi'ra, lalu dia turun kembali ke sumur itu. Dan ingat, tidak ada tempat, tidak ada timpa. Dia turun dan kakinya begini, tangannya begini. Lalu bagaimana cara dia membawa air? Famala'a khuffahu ma'an. Dia buka sepatunya, dia isi sepatunya dengan air. Thumma amsakahu bifi. Lalu ketika dia naik, kan tidak mungkin sepatu dipegang dengan tangannya, maka sepatu yang berisi air itu dia gigit dengan mulutnya, dia bawa naik. Demi seekor anjing. Yang kita hari ini rasa care semacam ini sudah tiada. Hatta raqiya fasaqal qalb. Kemudian sampai air itu kemudian diberikan kepada seekor anjing itu. Tahukah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, penghargaan apa yang diberikan oleh Allah? Apa yang Allah berikan?
Apakah anjing itu kemudian bisa berterima kasih? Tidak. Fasyakarallah, Allah lah yang berterima kasih kepadanya. Lalu faghafara lahu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, fa'adkhalahu al-jannata. Lalu Allah memasukkan orang itu ke dalam surganya yang penyebabnya karena memberi minuman seekor anjing. Karena itu saudara-saudaraku, kita tak pernah boleh sedikit pun mencela kebaikan. Dan tidak boleh menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu mana yang akan menjadi pengantar kita ke dalam surganya Allah. Lalu karena kejadian cerita itu, sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? Qalu, ya Rasulullah. Kata sahabat, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Apakah bagi kami ada pahala saat kami menyayangi binatang? Faqal, Nabi mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajran. Kau sayangi seluruh makhluk hidup, maka engkau mendapat pahala. Maka saat kita ingin berbuat baik kepada siapapun, tak perlu bertanya siapa dia. Saudaraku, bahkan Islam ajarkan kita bagaimana berbuat baik pada orang yang tidak baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu perkara biasa, ringan. Tapi bagaimana berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, itu baru keren. Karena itu, yuk tugas kita hanya berbuat baik saja kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan kita tidak usah peduli orang mau baik atau tidak kepada kita. Karena pahala tak pernah salah alamat. Karena itulah Islam anjurkan kita, kalau bisa nih, yuk respon keburukan orang itu dengan kebaikan. Coba buka Quran. Surat ke-25 ayat 63. Monggo. Surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Monggo. Surat 25 ayat 63. Siapa yang mau baca? Halo. Halo. Ayat 63 ya, Pak. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang mengasihi itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, coba renungkan tuh. Kata Allah, hamba Allah yang maha pengasih itu siapa? Satu, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang kedua, apabila ditegur oleh orang jahil, maksudnya dengan cacian, makian, hinaan, kau balas dengan kata yang mengandung keselamatan. Doakan dia. Begitulah Islam. Bahkan ada ayat yang mengatakan pada surat 41 ayat 34 sampai 35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Quran surat 41 ayat 34 sampai 35. Coba bergantian yang mau baca. Halo.
surat 41 ayat 3 4 Enggak, sampai 4. Surat 41 ayat 34 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Kalau ada orang berbuat buruk, kita balas dengan keburukan, sebenarnya apa yang membedakan kita sama dia? Karena itu Allah katakan, tidak sama kebaikan dan keburukan. Karena itu, responlah setiap keburukan itu dengan cara yang baik. Biarkan orang memaki, biarkan orang mencela. Kita tak punya waktu untuk membalas celaan dan makian orang. Sehingga kata Allah, orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah-olah telah menjadi teman dekat. Kenapa? Karena kita membalasnya dengan kebaikan. Tapi memang kata Allah, yang demikian itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang memiliki ketakwaan. Saya hanya memberi contoh betapa mudahnya ke surga. Kita tidak perlu capek-capek membalas buruk orang dengan keburukan. Begitu mudahnya. Nih, contoh lain, begitu mudahnya ke surga. Kata Nabi, man ghada ilal masjid. Siapa orang pagi-pagi buta pergi ke masjid, subuh, aurah, atau sore hari, asar. Kenapa kok subuh dan asar? Karena ini dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Siapa orang pagi-pagi kali pergi ke masjid subuh dan sore hari asar, apa yang Allah berikan? Allah menjanjikan a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Maka Allah menjanjikan kepada orang tersebut hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga setiap pagi dan sore. Masya Allah. Jadi orang yang datang ke masjid itu menyambutnya dengan hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga. Kok rasanya menurut saya tidak berat pergi sholat subuh dan asar ke masjid, paling-paling dengan perjalanan 15 menit tuh. Sementara Allah memberi 24 jam, tidak malukah kita kepada Allah? Kita selalu minta hak kita, tapi kewajiban kita kepada Allah tidak kita tunaikan. Tidakkah kita malu? Sehat diberi oleh Allah. Pekerjaan diberi, rizki diberi, istri, anak, kesenangan. Sementara hak Allah kita tidak bisa tunaikan. Tidak malukah kita kepada Allah? Coba renungkan Al-Quran 14 ayat ke-34. Surat 14 ayat ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Monggo. Surat 14 ayat ke-34. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Masya Allah. Apa kata Allah? Nih, kata Allah. Penting banget untuk kita pahami. Ya. Allah telah memberikan kepadamu apa saja yang menjadi kebutuhanmu. Yang menjadi kebutuhan kita. Karena Allah yang paling tahu terbaik buat kita. Bukan keinginan. Lalu Allah bilang,
Itu pun jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya engkau nggak bisa ngitung betapa banyaknya yang Allah berikan. Tapi apa yang terjadi? Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim. Sungguh manusia itu ingkar terhadap anugerah nikmat Allah. Dia zalim, ingkar. Padahal yang Allah berikan, Masya Allah. Nah, malu kita kepada Allah. Kita minta hak kita, tapi kewajiban kita tidak mau tunaikan. Itu pun kalau ditanya kita ingin masuk surga. Jadi kembali saudara-saudaraku, mudah ya, ke surga itu mudah. Mudah. Bahkan kata Nabi, saya beri contoh dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Kenapa? Karena petunjuk ke surga itu ada di agama. Kamu mesti begini, kamu mesti begini, ini mesti kamu tinggalkan. Ini semua diajarkan dalam agama. Misalnya, dalam hadis yang lain, Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, Ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Kata Nabi, asbighil wudu, isbaghul wudu ala al-makari atau asbighil wudu wa kasratul khuta ila al-masjid. Apa kata Nabi? Yang pertama, jika engkau ingin kutunjukkan perbuatan yang tinggi, kata Nabi yang pertama, kalau wudhu yang sempurna. Jangan tergesa-gesa. Yang kedua apa? Perbanyak langkah menuju masjid. Masya Allah. Ya. Sampai Nabi mengatakan, man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa sholat di dua waktu dingin, yaitu dia akan masuk surga. Maksudnya subuh dan asar. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, saya hanya ingin mengatakan bahwa surga itu bukan sesuatu yang berat. Surga itu mudah. Karena cinta Allah mendahului murkanya. Kita ingin berbuat baik, kebaikan tidak kita lakukan, pahalanya sempurna. Kita ingin berbuat baik, kebaikan kita lakukan, tidak ada yang pahalanya semisal, tapi 10, 700 dan berlipat-lipat. Lalu kita ingin melakukan perbuatan dosa. Dosa tidak kita lakukan. Kita dapat pahala 1 karena kita mampu memerangi keinginan buruk kita. Yang kedua, kita ingin melakukan dosa. Dosa kita lakukan, maka dosanya hanya yang semisal saja dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah terlanjur banyak dosa di masa lampau kita, hari ini kita sadar, datang kepada Allah, Allah maafkan seluruh dosa itu. Berdasar kepada tadi ya, Quran surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Bayangkan. Lalu kemudian, apa saja contoh-contoh amalan ke surga yang begitu sangat mudah? Tadi Anda sampaikan, menyingkirkan halangan di jalan yang menyebabkan kesulitan seseorang, maka itu menjadi pengantar surga. Bahkan Rasul tadi mengatakan, aku menyaksikan seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga, yang penyebabnya dia memotong ranting pohon yang menyebabkan orang susah lewat. Memberikan minum seekor anjing yang kehausan menjadi pengantar surga. Apalagi kita memberi kepada banyak orang. Karena itu Islam ajarkan, kita tidak boleh pelit. Lalu apalagi? Secara ritual, kita pergi ke masjid di pagi-pagi hari subuh dan asar. Allah menjanjikan hidangan yang penuh kenikmatan di dalam surga ini.
Orang menuntut ilmu adalah jalan mudah ke dalam surga. Karena itu jangan pernah kita menyepelekan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, karena kita tidak tahu mana pengantar surga kita. Inilah, surga itu mudah. Tapi orang menjadi tidak punya daya tarik oleh karena bingkainya sesuatu yang kita nggak suka. Neraka itu berat, neraka itu sulit, neraka itu mahal. Tapi orang datang berduyun-duyun oleh karena bingkainya adalah syahwat. Syahwat tak perlu diundang, dia akan datang dengan sendirinya. Semua orang punya syahwat. Perbedaannya adalah ada orang menguasai syahwatnya dan ada orang yang dikuasai oleh syahwatnya. Dan ketika orang dikuasai oleh syahwatnya, maka dia akan kehilangan potensi kemanusiaannya. Allah mengatakan mereka seperti binatang. Tadi bahkan nama binatangnya disebut seperti anjing. Dihalau atau tidak dihalau, dia akan tetap menerjang. Orang yang ikut syahwat tidak akan peduli dengan larangan. Bahkan tadi dikatakan syahwat dituruti membuat orang menjadi bodoh, membuat orang menjadi tuli, membuat orang menjadi buta, dan membuat orang hatinya mati. Tadi Anda sudah sampaikan Quran surat 45 ayat 23. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang larut dengan syahwatnya, mereka akan dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatannya. Kalau Allah sudah membiarkan, siapa yang mendekati dia? Syaitan. Yang kedua, Allah tutup telinganya. Orang yang larut dengan syahwat, dia tidak akan pernah mendengar nasihat dari siapapun dan nasihat seperti apapun. Coba perhatikan, orang selingkuh. Apakah bisa dinasihati? Tidak. Antum katakan berkali-kali, kasihan istrimu, kasihan anakmu, dia tidak akan peduli. Yang pintar menjadi bodoh. Hatinya pun ditutup. Tidak ada rasa care, cinta, sayang, hilang. Kalau sudah syahwat dituruti. Yang ketiga, matanya pun buta, tak bisa melihat. Istrinya soleha, istrinya cantik. Berselingkuh dengan yang tidak soleha tentu pasti, karena dia selingkuh dan tidak cantik. Kenapa itu terjadi? Matanya tidak bisa melihat. Begitulah syahwat. Dan inilah bingkainya neraka. Walaupun berat, sulit, orang akan datang dengan sendirinya. Karena syahwat itu punya daya tarik. Nah, ini sebagai pengantar. Bisa diperkuat dalam diskusi. Fadhol. Ceramah jangan lama-lama. Tanya jawabnya yang panjang. Terima kasih Pak Ustadz atas Baik. kajian dan siraman rohani yang pada hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Semoga kita bisa masuk hati kita semuanya. Teman-teman sekalian, silakan untuk bertanya langsung dengan Pak Ustadz. Kita bisa berdiskusi, masih ada waktu. Silakan teman-teman semuanya. Masya Allah. Keren juga nih, udah ada yang nanya. Silakan, Mas Adi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi dari banyak hal yang disampaikan oleh Ustadz tadi, termasuk bahwa seperti hadis ya, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan murkaku, gitu kan. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kunci dari bahwa untuk mencapai atau masuk surga adalah rahmat Allah gitu. Rahmat dan ridhonya tentunya. Makanya ada ancaman bahwa orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu merupakan dosa besar gitu kan. Siap. Seperti hadis riwayat Ibnu Abi Hatim gitu. Yaitu apa namanya? Rasulullah ditanya tentang dosa besar, dia menjawab yaitu syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan rasa aman dari makar dan azab Allah. Tadi juga contoh-contohnya bahwa seorang pelacur memberikan minuman kepada seekor anjing itu kan bahwa menunjukkan
tidak hanya seorang soleh aja yang bisa masuk surga, bahkan pemaksiat pun karena rahmat dan ridhonya bisa masuk surga juga, gitu. Jadi kunci kalau menurut pendapat saya mungkin bisa dikoreksi ya Ustadz ya. Kunci mencapai surga itu adalah menggapai rahmat dan ridhonya gitu kan. Salah satu jalannya kan banyak. Kalau soal ridho orang tua, ridho Allah terletak pada ridho orang tua gitu kan. Itu salah satu jalannya untuk mencapai ridho Allah. Kemudian untuk mencapai rahmat Allah juga salah satu jalannya adalah seperti hadis Tirmizi ya, Ahmad dan Ibnu Hibban. Jika seorang muslim menjenguk saudaranya, di sini maksudnya saudara muslim yang lainnya, yang sakit seakan dia bertamasya di taman surga, hingga dia duduk. Bila dia telah duduk, maka rahmat Allah akan segera menaungi dirinya. Di pagi harinya akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dirinya hingga sore. Kemudian di sore hari ada 70.000 malaikat mendoakan dirinya hingga pagi harinya. Jadi sebetulnya kajian hari ini membuka peluang dan wawasan kita semua bahwa kalau masuk surga itu ada jalannya gitu. Terlepas dari hal itu, Ustadz, saya mau tanya, mohon klarifikasi mengenai kekalnya surga dan neraka di situ. Apakah memang benar? Karena ini jadi suatu perdebatan atau ikhtilaf ya, mengatakan bahwa surga dan neraka itu kekal. Tapi kalau dari sudut pandang akidah, yang kekal itu hanya Allah. Karena salah satu sifat 20 Allah adalah bako ya. Tapi di surat Hud, surat 11 ayat 106 sampai 108 itu kan dinyatakan bahwa adapun orang yang sengsara, maka tempatnya di neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lainnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya terkait surga juga, dan adapun orang-orang yang berbahagia, tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali Tuhanmu menghendaki lain. Jadi kalau menurut pandangan saya, kalau misalnya kekal itu yang bako ya hanya Allah gitu kan. Tapi kalau surga neraka bahkan makhluk itu karena dikekalkan. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Baik. Sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab oleh beliau sendiri. Saya ingin sampaikan yang pertama. Ada satu dialog antara seorang sahabat dengan Rasul. Rasul mengatakan bahwa kata Rasulullah, kalian masuk surga karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Lalu sahabat tanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Karena rahmatnya Allah. Nah, jangan sampai kemudian kita salah memahami dalam konteks ini. Karena banyak orang kadang-kadang tidak melakukan apapun, lalu dia bilang, kan surga itu karena rahmatnya Allah. Saya tidak tahu rahmat Allah. Nah, Allah telah memberi petunjuk Al-Quran sebagai guidance, As-Sunnah sebagai guidance. Bahwa untuk menuju rahmatnya Allah itu adalah dengan amalan saleh. Baik amal soleh yang berupa ritual maupun amal soleh yang berupa sosial. Ya. Jadi surga karena rahmat Allah, tapi menuju rahmat Allah ini ada guidance-nya. Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tentu. Untuk mendapatkan cinta dan sayang Allah. Bahkan Al-Quran dengan spesifik mengatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berikan kabar gembira kepada orang yang berbuat baik, beriman dan berbuat baik, bagi mereka adalah surga. Jadi kayak begini, saya punya anak. Anak saya berbakti betul, baik betul.
Dia tidak minta sesuatu, saya tawarkan dia. Tapi kalau kita punya anak nih, mohon maaf cuman contoh saja. Nakal luar biasa. Dia minta, kadang-kadang kita berat memberinya. Lalu memberi dengan syarat-syarat. Nah, begitulah raih cinta Allah, sayang Allah dengan amal saleh. Dan amal soleh tadi Bapak sudah memberikan banyak contoh. Ya, salah satunya adalah beliau mengatakan bakti kepada orang tua itu tentu. Ya, bahkan Allah tidak pernah ridho sampai orang tuanya ridho. Bahkan tidak peduli orang tuanya baik atau tidak. Contoh hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, Rasul pernah mengatakan, "Ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu babaini ya'ni minal jannah wa in kana wahidun fawahid ya wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda an kila wa in dalama qala wa in dalama." Tidaklah seorang anak yang beragama Islam. Dia punya dua orang tua, kedua-duanya Muslim. Lalu dia berbuat baik kepada keduanya dengan berharap pahala dari Allah, maka Allah bukakan dua pintu surga untuknya. Kalau dia cuma punya satu orang tua, lalu dia berbuat baik kepadanya, maka satu pintu surga dibuka untuknya. Dan jika kedua orang tuamu tidak ridho atau salah satunya, maka Allah tidak pernah ridho sampai orang tuamu ridho. Lalu sahabat tanya begitu takutnya. Wa in dolama. Sekalipun orang tua kita dolim ya Rasulullah dalam persoalan dunia. Qala. Nabi mengatakan, iya wa in dolama. Sekalipun orang tuamu dolim. Dia tidak adil misalnya kepada anak-anaknya. Karena kedolimannya itu urusan beliau dengan Allah. Sedangkan urusan kita hanya berbakti kepada orang tua. Betul. Itu contoh. Bahkan kalau kita mau melihat, tak ada amal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Orang tua maksudnya. Ibnu Abbas pernah berkata, "Wallahi la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidah." Sungguh aku tidak pernah mengetahui satu amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah melebihi bakti kita kepada seorang ibu. Tayyib. Lalu kemudian soal kekal neraka dan surga. Sebenarnya beliau sudah menjawabnya. Allah kekal karena dirinya kekal. Tapi neraka dan surga dikekalkan oleh Allah. Dikekalkan oleh Allah. Atas kehendaknya Allah. Semua atas kehendaknya Allah. Ya. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Ta'ala berfirman tentang neraka. Kekalnya dia. Maksudnya orang itu kekal dalam azabnya di neraka, dan itu Allah yang mengekalkan, bukan kekal terhadap dirinya. Ya, begitu kalau memahami memang akidah Asy'ariyah. Ya. Jadi Allah kekal karena kekal dirinya, tapi kalau makhluk dikekalkan oleh Allah. Saya katakan misalnya kata khalidina, kekal. Dalam Quran tadi surat 25 ayat ke-69. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Apa kata Allah? Orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain, dan yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan benar, dan orang yang tidak berzina. Siapa melakukan hal demikian maka hukumannya berat, dilipat gandakan azabnya di hari kiamat. Wa yakhlud. Yakhlud itu mereka kekal fihi di dalam neraka, muhana dalam keadaan hina. Bukan kekal zatnya, tapi dikekalkan oleh Allah. Nah, sama dengan orang ada di surga. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga. Di ujungnya, bagi mereka pasangan-pasangan yang bersih, yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Allah yang mengekalkan, bukan kekal karena zatnya. Wallahu a'lam. Silakan teman-teman yang lain. Insya Allah. Tidak menarik, Pak. Menarik sih Pak Ustadz. Cuman mungkin Pak Dan Ustadz memang sambil bertanya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita, ini kan kita umur-umur yang sudah ditunggu kuburan Pak Ustadz ya istilahnya.
Amalan apa aja Pak Ustadz agar kita lebih mudah, kita bisa siap semua segalanya sesuatunya Pak Ustadz selain tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Kedua, apakah jalan pintas yang terbaik Pak Ustadz? Masya Allah, ini dia manusiawi banget itu, Pak. Saya pernah teringat ungkapan seorang ulama besar, bukan ulama, sahabat, Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, ini Ibnu Umar yang mengatakan, Tolabul ilmi. Ini kata sahabat Ibnu Umar. Majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majlis ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Tapi saya mau sampaikan, seluruh amalan itu baik. Karena untuk mengantarkan pada rahmat dan ridhonya Allah. Ya, kita tidak tahu amalan kita yang mana. Tapi ayo yang terpenting kita beramal, beramal, dan beramal. Karena ketika seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, Ayul mu'minin akyas. Ya Rasulullah, mukmin seperti apa yang paling pintar, cerdas itu? Nabi cuma mengatakan, Aktsaruhum lil mauti wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Satu, adalah mereka yang paling banyak ingat kematian. Yang kedua, adalah mereka yang paling baik mempersiapkan olehnya. Yang paling baik. Kejarlah kualitas itu. Bahkan Nabi mengatakan, wa in qalla, sekalipun sedikit, yang penting ada kontinuitas. Kita tidak bisa berharap dengan apapun kecuali dengan amal kita. Ini Quran yang bilang. Surat 18:46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta anak hanyalah perhiasan dunia. Amal soleh yang terus-menerus itu adalah sebaik-baik harapan. Dan sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Tidak seumuran kita, Pak. Semua orang menuju kematian. Semua orang menuju kematian. Mati itu satu, tidak pernah menunggu kita. Tapi kita yang nunggu mati kapan dia datang. Dan kita nggak tahu tuh kapan dia datangnya. Kedua, mati itu tidak pernah mengenal waktu. Seluruh waktu buat kita adalah kematian. Quran surat 734. Yang ketiga, mati itu tidak mengenal tempat. Seluruh tempat buat kita adalah kematian. Surat 31 ayat 34. Kita ingin mati di waktu yang baik, di tempat yang baik, dalam keadaan baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghabiskan seluruh waktu dalam kebaikan? Dan apakah kita sudah melewati tempat-tempat yang baik saja? Kita ini unik, ingin mati di waktu dan tempat yang baik, tapi waktu kita habiskan untuk tidak baik, dan kita berada selalu di tempat yang tidak baik. Itu kan mimpi. Yang kata ulama, tarjun najah walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Kalian semua berharap selamat, tapi jalan keselamatan itu tidak kalian tempuh. Sungguh sampan tak mungkin berlayar di daratan. Kalau tadi ya Pak Adi bilang, rebutlah cinta, sayang dan ridhonya Allah. Dengan apa? Dengan mendekat kepada Allah. Dengan amal-amal. Baik itu konteksnya ritual maupun sosial. Jangan hanya berpikir bahwa pengantar kita adalah konteks ritual. Bahkan ritual ini menjadi tidak guna karena kesalahan sosial. Saya ulangi, ritual kita menjadi tidak guna karena kesalahan sosial. Satu contoh, seorang sahabat datang kepada Nabi. Sahabat ini berkata, saya sungguh heran ya Rasulullah. Nabi mengatakan kenapa? Lalu laki-laki ini bercerita, fulanatun tudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tuaddi jiranaha bilisaniha faqala hiya finnar. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, aku heran. Ada seorang wanita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Tapi ya Rasulullah, wanita ini sering pula menyakiti tetangganya, temannya dengan lisannya. Ritualnya baik, sosialnya buruk. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Tempat orang itu neraka. Ritual yang dia lakukan menjadi sirna karena kesalahan sosial. Inilah yang Rasulullah katakan. Siapakah orang
Orang yang bangkrut itu orang yang kelak datang kepada Allah di hari kiamat dengan pahala sholat yang banyak, pahala sedekah yang banyak, pahala puasa yang banyak. Tapi bersama itu dia dolim kepada saudaranya. Dia mengambil hak saudaranya. Dia ribahi saudaranya. Dia fitnah saudaranya. Maka kebaikan dia diberikan kepada saudaranya. Kalau itu cukup. Kalau tidak cukup, keburukan saudaranya dihibahkan kepada dia. Maka bangkrutlah dia. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, Duribat alaihimud dillah, aynama thuqifu, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang yang menjaga hubungan dengan Allah melalui ritual dan orang yang menjaga hubungan sosial. Insya Allah, mudah-mudahan manfaat. Itang boleh nyambung, Tang? Tangan Mas Adi. Terima kasih, Tang. Ya. Pak Ustadz, tadi ini nyambung apa yang dikatakan oleh Ustadz Itang tentang amal dan ilmu gitu kan. Kalau saya mau nambahkan satu lagi, adab gitu. Jadi ilmu itu di atas amal ya. Jadi kalau orang beramal tanpa ilmu, seakan-akan amal ibadahnya sia-sia. Begitu juga ilmu tanpa adab, ilmu juga akan jadi sia-sia gitu Ustaz. Contohnya adab itu kan bisa adab kepada Allah, adab kepada sesama atau makhluk lain. Terkadang kita berdoa itu kan terkadang suka nggak beradab ya. Memohon tapi memaksa dalam tanda kutip. Mohon penjelasan ya Ustaz. Terima kasih. Ya. Saya nggak menjelasin doanya ya, karena ini ditanya soal adabnya. Lihat Quran. Misi Nabi diutus oleh Allah itu ada 3. Surat 62 ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus pada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara dari mereka sendiri. Apa tugasnya? 1, membacakan Al-Quran. 2, membersihkan hati. Ini adab namanya. Yang ketiga adalah mengajarkan kitab dan hikmah as-sunnah. Ilmu dan adab itu inherent, menjadi satu. Ya, menjadi satu. Kalau orang bertanya duluan adab, duluan ilmu, tentu bukan pada persoalan duluan, tapi ulama mengatakan saya belajar adab 20 tahun baru kemudian ilmu. Adab itu paling luas karena seluruh ibadah ada adab di sana. Betul apa yang antum sampaikan, seorang ulama itu sebenarnya yang menyampaikan dengan berkata, al-ilmu bila adabin kannari bila hatabin. Ilmu itu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Tapi sebaliknya, al-adab bila ilm keruh bila jasad. Ilmu tanpa adab, adab tanpa ilmu itu seperti ruh tanpa jasad. Bergentayangan, dia nggak punya pijakan karena pijakannya ilmu. Betul, antum juga mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Karena tanpa ilmu orang berbuat jadi keliru. Tanpa ilmu orang berkata akan menyesatkan banyak orang. Nah, makanya ilmu itu menjadi sangat penting, adab menjadi sangat urgent. Kedua-duanya harus inherent, tak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Bahkan Nabi memproklamirkan dirinya, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Ya, dan banyak sekali. Nanti kapan-kapan kita bicarakan tentang apa itu agungnya adab. Sudah 11:30 ya Pak ya? Iya Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama Tang. Bapak. Pak Ustadz. Baik. Iya, mungkin satu pertanyaan lagi Pak Ustadz ya. Kalau tidak ada kita tutup. Silakan teman-teman, masih ada yang bertanya? Waktu sudah 11:31. Sepertinya sudah cukup, Pak. Kenapa Pak Ustadz? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup. Iya, kepada Pak Ustadz Wahid Rahman kami sampaikan banyak terima kasih atas kajian dan ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan berkah bagi kita semuanya. Sebagai penutup kami persilakan Pak Ustadz untuk memimpin doa dan sekaligus menutup majelis ini. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Cinta Allah melebihi segalanya kepada hambanya. Tinggal kita
mencintai diri kita atau tidak. Ampunan Allah meliputi segala-galanya. Tinggal kita mohon ampun atau tidak. Kesempatan beramal Allah berikan seluas-luasnya. Kita tinggal mau gunakan kesempatan dan waktu ini untuk beribadah atau tidak. Ya, semoga kita menyadari semua itu selama nafas masih ada pada diri kita. Yuk kita gunakan kesempatan sependek apapun itu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.